Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari ini yang telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu tentunya akan lebih baik apabila engkau mengetahui. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam beragama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan bulan yang pertama yang disebutkan 3 bulan berturut-turut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan terpisah satu yaitu bulan Rajab, yang insyaallah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada bulan Rajab yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pula pada saat ini kita masih berikan sehat afiat serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Mubarakah ini. Mudah-mudahan langkah dan niat kita hingga sampai ke tempat yang mulia ini, langkah demi langkah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita kerjakan, i'tikaf kita pada siang hari ini, infak yang kita berikan di Masjid Al-Mubarakah ini, juga salat Jumat kita pada siang hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah An-Najm ayat 39 sampai dengan ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan memperoleh apa yang telah diusahakan. Kemudian wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka,
dan sesungguhnya Allah lah yang menjadikan manusia itu bisa tertawa dan juga bisa pula menangis. Allah lah yang menjadikan kita bisa jadi menjadi orang yang senang, bisa jadi pula menjadi orang yang menyesal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kaitan ayat yang telah kami bacakan tadi, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apabila seseorang berbuat 4 perkara namun tidak diiringi dengan 4 perkara yang lainnya, maka amalnya tersebut akan sia-sia. Yang pertama, al-khawfu binunil hazar, takut tapi tidak waspada, takut tapi tidak mau menghindar. Misalnya orang takut sekali dengan azab Allah, tetapi dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala larangannya. Ada orang yang takut sekali dengan kematian, takut akan mati, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk mencari bekal menghadapi kematian. Hadirin, contohnya kemarin saat saudara-saudara kita yang pulang kampung, kita lihat sejak bulan Zulqaidah yang lalu mereka sudah kembali bekerja, mengumpulkan harta, kemudian pada saatnya pada menjelang Ramadan mereka pulang, mereka membawa bekal tersebut. 1 tahun dia mencari nafkah, dikumpulkan, kemudian dia bawa pulang kampung. Kenapa dia bawa pulang kampung? Karena takut di kampungnya nanti menjadi orang yang terlantar. Bekal banyak sekali bawanya, sudah yang ditenteng, kemudian dompetnya penuh, isi tabungannya di bank juga penuh. Itulah persiapan mereka untuk menghadapi pulang kampung. Apalah kita, nanti sebentar lagi atau beberapa saat lagi kita akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Sudahkah bekal kita kumpulkan untuk menghadapi kematian yang mungkin nanti sore, mungkin juga besok, mungkin juga seminggu yang akan datang, mungkin juga sebulan yang akan datang. Karena mau selalu mengintai kita, tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Yang kedua, para hadirin sekalian, ar-raja bidunil talab, mengharap tetapi tidak mau berusaha. Misalnya ada orang berharap agar kehidupan perekonomiannya terhadap keluarganya itu baik, namun dia tidak mau berusaha apapun pekerjaannya, apakah itu dagang, apakah ia berkantor, ataupun dia mengerjakan hal-hal yang menghasilkan uang, yang mendapatkan uang yang halal dan barokah, dia tidak melaksanakan, tidak kerjakan. Maka harapan dia untuk memperbaiki ekonomi keluarga akanlah sia-sia, hadirin sekalian. Begitu pula orang yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syurganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita semua asal kita adalah di syurga, maka kita berusaha untuk kembali kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala agar surga itu dapat kita huni selama-lamanya, selama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang ketiga, istighfar bidurin nabi, minta ampun tapi tidak menyesal apa yang berbuat atas dosa-dosanya. Hadirin, alangkah baiknya apabila kita berbuat dosa, selalu kita ingat-ingat dosa-dosa kita tersebut, selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat. Bukan hanya sekedar istighfar, tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang tidak akan lagi mengulang perbuatan kita yang telah kita kerjakan dengan sangat buruk. Oleh karena itu, hati-hatilah sekarang hadirin sekalian. Terkadang kita berbuat dosa tidak kita sadari. Ini yang sering kita alami di saat-saat ini, di mana bila mana kita keluar rumah,
sudah ada ujian. Banyak wanita-wanita yang membuka aurat, itu adalah membawa dosa bagi kita kaum laki-laki, yang menyebabkan birahi kita timbul. Akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang berdosa, namun dosa tersebut kita lakukan tanpa kesadaran kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-amalu bidunil ikhlas. Beramal tapi tidak diiringi dengan keikhlasan. Lam yantafi' bi'amalih. Amal tersebut sangatlah tidak bermanfaat. Contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang hamba dalam kesunyian malam, ketika orang-orang tertidur lelap, ada hamba Allah yang mengangkat tangannya, menangis mohon kepada Allah akan keselamatan, kesembuhan dari suatu penyakit yang diderita saudaranya atau temannya atau orang-orang yang dicintainya oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini berdoa di keheningan malam, orang tersebut doanya tiada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa da'watul akhi li akhihi bi zahri ghaib wa asra'u haula'i da'wati ijabatan da'watul akhi li akhihi bi zahri ghaib. Doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya, doa yang paling cepat diterima di antara doa-doa tersebut adalah doa seseorang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan si yang kita doakan. Ini doa kita merupakan doa yang sangat ikhlas. Oleh karena hadirin sekalian, alhamdulillah banyak jamaah-jamaah kita, pengurus-pengurus masjid kita yang sakit, kemudian pada saat hari Jumat atau hari-hari lainnya diingat oleh pengurus-pengurus lain, kemudian dibacakan Fatihah, dibacakan doa untuk kesembuhan mereka. Maka tidak jarang saudara-saudara yang kita doakan tersebut akhirnya sembuh dan kembali berkumpul bersama-sama kita. Dengan apa sebabnya? Kita doakan saudara-saudara kita sebut dengan doa yang ikhlas tanpa sepengetahuan yang kita doakan. Hadirin, begitu pula seseorang yang memberi sedekah lalu kembali memejamkan mata, tak ada yang tahu, tak ada yang melihat, ia tak menyebut namanya, tak mengunggah ke media sosial. Itulah ikhlas yang sejati. Suatu amal yang tak mengharap tepuk tangan, tak menunggu sorotan kamera, tak ingin disebut baik. Cukuplah Allah yang akan memberikan keridhaannya atas amal sedekahnya tersebut. Ikhlas, hadirin sekalian, berasal dari kata akhlasa yang berarti memurnikan. Dalam konteks amal, ikhlas adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah. Ia adalah amal yang dilakukan bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi murni karena ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan tergantung dari niatnya dan balasan bagi orang-orang tersebut tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan tersebut. Hadirin, apa yang telah khatib ungkap pada siang hari ini, maka sebagai inti dari apa yang telah kami sampaikan, yang pertama, dalam kesempatan yang baik ini, marilah iringi harapan kita tersebut untuk memperoleh ridha Allah dengan niat karena Allah. Iringi harapan kita dengan ikhtiar dan ikhlas karena Allah dengan cara beramal soleh.
Yang kedua, apabila kita sadar akan perbuatan dosa, maka janganlah sekadar istighfar, niatkan dengan sungguh-sungguh bertaubat nasuha dan tidak akan berbuat dosa lagi. Usahakan setiap tarikan napas selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila kita takut masuk liang kubur, persiapkan diri agar selamat dari siksa kubur. Sebaiknya usahakan agar ketika kita di alam kubur kita bahagia dikarenakan banyak yang menemani kita sebagai penjelmaan amal-amal soleh kita, baik itu puasa kita, pembacaan Al-Quran kita, kemudian sedekah kita, itu nanti akan menemani kita di alam kubur di saat-saat sangat menakutkan, terutama di saat pertama kali kita memasuki pada malam kita berada di kubur. Itu sangatlah menakutkan. Maka adalah hamba-hamba Allah yang menghibur. Siapa yang menghibur? Yaitu para utusan-utusan Allah. Yaitu karena kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak sedekah, kita banyak beramal soleh, itu yang akan menemani kita. Kita tidak peduli lagi daging-daging kita dikikis oleh belatung-belatung yang sangat ganas, tapi kita bergembira karena kita telah memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit dan manfaatnya untuk kita bersama, insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Inna ahsan mal wahid syabih kalam man la takhfa alaihi al khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسولنا أجمعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة